materi selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu makan yang berupa tumbuhan. Nah, makan yang berupa tumbuhan ini misalnya dedaunan. Beberapa hewan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu ulat. Selain daun, ada juga memakan nektar. Contohnya yaitu lebah. Kemudian jenis makanan yang kedua yaitu makanan yang berupa hewan. Ada beberapa hewan yang juga memakan dengan hewan lainnya. Contohnya elang dan juga harimau. Selanjutnya, materi ketiga yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan hewan karnivora. Yang kedua, ada hewan herbivora. Dan yang ketiga ada hewan omnivora. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Mulai dari karnivora. Nah, karnivora ini hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Atau dengan kata lain, karnivora adalah pemakan daging. Nah, berikut ini merupakan susunan gigi karnivora yang disesuaikan dengan jenis makanannya, yaitu daging-dagingan. Contoh hewan karnivora yang pertama yaitu singa hutan, harimau, dan yang ketiga yaitu elang. Kemudian jenis hewan berikutnya ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Berikut ini adalah susunan gigi hewan herbivora yang disesuaikan dengan makanannya, yaitu memakan tumbuh-tumbuhan. Adapun contoh pada hewan herbivora ini yaitu pertama seperti sapi, kedua burung kakak tua. Burung kakak tua ini memakan biji-bijian. Dan yang ketiga itu jerapah. Jerapah ini juga memakan dedaunan. Kemudian jenis hewan ketiga yaitu omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain atau memakan tumbuhan, biji-bijian dan juga daging. Adapun contoh hewan omnivora yaitu yang pertama ayam. Ayam selain memakan biji-bijian, ayam juga memakan hewan lain, contohnya seperti cacing. Yang kedua yaitu monyet. Selain makan pisang, monyet juga memakan hewan lain seperti tikus. Contoh hewan yang ketiga yaitu beruang yang juga memakan tumbuhan dan hewan lain. Dan contoh hewan yang lain itu ada simpanse. Simpanse ini juga memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Nah, itulah jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian materi yang keempat yaitu jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, pertama kita akan membahas rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu.
Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, kemudian burung elang mati, dan bangkainya diuraikan oleh jamur menjadi humas untuk menyuburkan tanah. Bagaimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan ekosistem di laut. Perhatikan di gambar. Di sana ada fitoplankton, subplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi. Mari kita urutkan gambar di sana dari yang pertama. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan paus bergigi. Paus mati dan menjadi bangkai. Bangkai paus diuraikan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sungai atau danau. Fitoplankton dimakan ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan burung bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh lain rantai makanan pada ekosistem laut yaitu karena adanya sinar matahari, kemudian menjadi alga tumbuhan. Alga tumbuhan dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh rantai makanan pada kebun yaitu tanaman sayuran dimakan ulat. Ulat dimakan oleh burung. Kemudian burung dimakan kucing. Kemudian kucing mati dan diuraikan oleh bakteri menjadi humus yang menyuburkan tanah dan tanaman. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, pertama, produsen ini sebagai penghasil makanan. Kedua, konsumen merupakan yang memakan. Ketiga, dekomposer ini sebagai pengurai. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Mereka juga bisa disebut dengan makhluk hidup autotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain yang disebut dengan heterotrof. Berikutnya yaitu dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang memakan organisme yang telah mati atau juga disebut dengan pengurai. Pengurai adalah jamur atau bakteri. Apa kalian tahu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan ini merupakan gambar peristiwa makan dan makan yang sederhana. Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena
Satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Perhatikan pada rantai makanan di sini. Nah, di sini satu organisme hanya memakan satu organisme lain. Rumput hanya dimakan oleh belalang. Belalang hanya dimakan katak, dan seterusnya. Berikut adalah jaring-jaring makanan. Lihat tanda panah yang lebih banyak kan? Dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Mari kita lihat keduanya rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme. Berbeda dengan jaring-jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Kemudian